Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan belajar PKN dengan saya Lita Rofu SPD. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana caranya menentukan status kewarganegaraan seseorang, maka kita harus tahu apa bedanya antara penduduk, warga negara, dan rakyat. Yang pertama, penduduk dan bukan penduduk. Yang dimaksud penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Ya, yang dimaksud penduduk ini yang bertempat tinggal, sedangkan yang bukan penduduk hanya orang-orang yang berkunjung ke wilayah negara Republik Indonesia. Ini disebut bukan penduduk. Oke, sampai sini mengerti? Lanjut ke warga negara. Yang dimaksud warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut sebagai orang asing atau warga negara asing. Nah, jadi apabila warga negara ini disebut sebagai secara hukum, maka yang menjadi warga negara ini telah melewati berbagai proses hukum sehingga dia sah menjadi warga negara. Sedangkan yang bukan warga negara adalah warga negara asing. Lalu adalah rakyat. Rakyat adalah sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi yang dimaksud rakyat di sini menurut pasal 26 yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Berarti yang telah lahir di Indonesia dan juga orang-orang negara asing yang telah disahkan dengan undang-undang sudah menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang dimaksud rakyat kedua yaitu penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Jadi, maksud penduduk menurut pasal 26 ini adalah bukan hanya warga negara Indonesia saja yang bertempat tinggal di Indonesia, melainkan apabila ada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia itu juga disebut sebagai penduduk. Lalu yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, jadi yang dimaksud rakyat di sini yaitu adalah warga negara dan penduduk, baik yang warga negara atau penduduk Indonesia asli maupun orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara dan orang-orang dari bangsa lain yang telah bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Jadi ini disebut rakyat. Lalu pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Seperti itu ya, konsepnya kita bisa pahami mengenai penduduk, warga negara dan juga rakyat. Oke, yuk kita next ke slide selanjutnya. Nah, setiap penduduk atau setiap orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara, khususnya negara Indonesia, maka akan berstatus warga negara.
Nah, siapa sih yang disebut sebagai warga negara Indonesia? Di antaranya yaitu pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebelum adanya undang-undang mengenai warga negara Indonesia, orang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Contohnya dia telah lahir di wilayah negara Indonesia, maka disebut WNI. Lalu yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Jadi ayah dan ibunya WNI, maka anaknya otomatis menjadi WNI. Lalu yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Jadi bagi anak-anak yang ayahnya WNI dan ibunya WNA atau sebaliknya ayahnya WNA dan ibunya WNI, anak-anaknya ini termasuk ke dalam warga negara Indonesia. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi apabila ada sepasang suami istri, ibunya itu WNI, tapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diberikan status kewarganegaraan, ya tidak dari negara asalnya, maka anak yang lahir di wilayah Indonesia ini maka otomatis menjadi WNI. Lalu yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Nah, jadi apabila pasangan suami istri lalu sang ayah ini meninggal dalam kurun waktu 300 hari dan ayahnya ini seorang WNI, maka otomatis status anaknya ini adalah WNI, warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Jadi kalau yang sebelumnya kan perkawinan sah. Lalu di sini ada perkawinan yang tidak sah atau di luar perkawinan yang sah. Berarti ya kalian tahu sendiri ya maksudnya apa. Tapi di sini ibunya WNI, maka otomatis anaknya berstatus WNI juga. Lalu di sini yang terakhir, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, ibunya WNA, yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya. Dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Nah, jadi sang ibu yang WNA ini punya anak dari ayah WNI. Lalu ayahnya yang berstatus WNI ini mengakui anak tersebut sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Maka status anak tersebut yaitu menjadi WNI, warga negara Indonesia. Semoga penjelasan ini paham ya apa yang dimaksud warga negara Indonesia. Dan sebenarnya kalau kalian dilihat di buku paket masih banyak lagi kategori-kategori yang termasuk ke dalam warga negara Indonesia. Nah, salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin terbentuk. Nah, menurut kalian, jadi apakah sama pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara? Kan tadi sudah dijelaskan, sama tidak? Berarti jawabannya beda ya. Nah, satu dengan yang lainnya itu beda antara penduduk, warga negara, dan juga rakyat. Seperti itu, kita harus tahu konsep itu ya. Nah, yuk kita next ke slide selanjutnya. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang
dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ius sanguinis. Nah, ius sanguinis ini merupakan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi berdasarkan keturunan ya. Nah, asas ini diterapkan di negara Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Chili, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Peru, Venezuela, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah ius soli. Nah, ius soli ini adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi kalau ius sanguinis berdasarkan keturunan, kalau ius soli berdasarkan tempat kelahiran anak tersebut. Biasanya asas ini diterapkan di negara Belanda, Filipina, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Portugal, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, Turki, Yunani, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini asas kewarganegaraan ya. Ada ius sanguinis dan ius soli. Contohnya seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, ini adalah contoh penerapan ius soli. Ius soli berarti adalah berdasarkan tempat kelahiran. Contohnya, Tomo dan Gina adalah pasangan suami istri yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, Tomo dan Gina ini calon ibu dan bapak ya, yang berasal dari warga negara Indonesia. Pasangan ini sudah bekerja di Amerika Serikat maksudnya, selama 2 tahun. Pada akhir tahun ketiga bekerja, Gina mengandung dan melahirkan anaknya di tahun keempat mereka bekerja. Anak Gina dilahirkan di suatu rumah sakit yang ada di Amerika Serikat. Secara hukum, anak dari kedua pasangan ini mempunyai status kewarganegaraan Amerika Serikat karena Amerika menganut asas ius soli dalam penentuan status kewarganegaraannya. Oleh karena itu, selama anak ini berada di dalam negara Amerika Serikat, anak ini mendapatkan fasilitas gratis sampai pada menginjak umur tertentu sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku karena anak ini adalah warga negara Amerika Serikat. Ya, jadi bisa seperti itu. Walaupun ibu bapaknya berasal dari Indonesia, tapi anaknya bisa menjadi warga negara Amerika Serikat. Karena di ius soli ini penentuan status kewarganegaraan seseorang kan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, kebetulan anaknya Tomo dan Gina lahir di negara Amerika Serikat yang dimana Amerika Serikat ini menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Jadi, ketika anak itu lahir di Amerika Serikat, maka secara otomatis anak dari Tomo dan Gina menjadi warga negara Amerika Serikat. Seperti itu ya. Ini adalah contoh ius soli. Lalu, selanjutnya contoh penerapan asas ius sanguinis. Penentuan status kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, contohnya adalah Smith merupakan warga negara Inggris, sedangkan Brenda adalah warga negara Amerika. Mereka hidup bersama dan bekerja di negara Filipina selama 5 tahun. Selama 5 tahun hidup bersama, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan di negara Filipina. Diketahui kedua pasangan ini berasal dari dua negara yang menerapkan asas yang berbeda dalam menentukan status kewarganegaraan penduduknya. Smith sebagai warga negara Inggris menerapkan asas ius sanguinis berdasarkan keturunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negaranya. Sedangkan Brenda yang merupakan warga negara Amerika tentunya menganut asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga di negaranya. Namun perlu kita pahami,
ayah dari anak tersebut adalah warga negara Inggris, yang dimana negara Inggris adalah negara yang menerapkan ius sanguinis, dan anak tersebut lahir di negara Filipina yang juga sama menganut asas ius sanguinis dalam menentukan status kewarganegaraan penduduknya. Jadi antara bapaknya, yaitu si Smith ini, itu kan warga negara Inggris menganut asas ius sanguinis. Nah, anaknya ini lahir di negara Filipina yang juga menganut asas ius sanguinis. Oleh karena itu, anak dari pasangan Smith dan Brenda tentunya menjadi warga negara Inggris sesuai dengan asas yang berlaku di kedua negara tersebut. Loh, kok bisa Inggris, Bu? Kenapa nggak Filipina? Iya, karena di sini kan asas ius sanguinis, dan kebetulan Inggris dan Filipina menganut asas yang sama. Nah, ketika anaknya Smith lahir di Filipina, otomatis warga negara anaknya Smith itu berdasarkan keturunannya. Nah, keturunan dari anak tersebut yaitu bapaknya anak ini adalah Smith. Smith adalah warga negara Inggris. Jadi, anak yang lahir di negara Filipina itu termasuk ke dalam warga negara berdasarkan keturunannya, yaitu warga negara Inggris. Mudah-mudahan mengerti ya sampai sini. Nah, inilah bedanya. Ya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Jadi karena antar negara itu terdapat perbedaan dalam menentukan status kewarganegaraannya, ada negara yang menganut ius soli, ada negara yang menganut ius sanguinis, maka dapat menimbulkan suatu masalah. Apa saja masalah status kewarganegaraan? Yang pertama yaitu adalah apatrid. Apatrid ini yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, ini terjadi apabila seorang keturunan bangsa Amerika yang menganut asas ius soli lahir di negara Inggris yang menganut asas ius sanguinis, maka orang tersebut tidak menjadi warga negara Amerika maupun tidak menjadi warga negara Inggris, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Kok bisa, Bu? Nah, jadi gini ya, seseorang yang keturunan bangsa Amerika. Nah, Amerika itu kan menganut asas ius soli, tempat lahir ya. Jadi apabila seseorang itu lahir di mana di suatu negara yang menganut asas yang sama, yaitu ius soli, tempat kelahiran, maka orang tersebut bisa mendapatkan status kewarganegaraan. Tapi apabila seorang itu yang berasal dari Amerika yang menganut asas ius soli, orang tuanya, lalu melahirkan anak di negara Inggris, di mana negara Inggris menganut asas berdasarkan keturunan, yaitu ius sanguinis, maka ketika anak itu lahir di negara Inggris, dia tidak mendapat warga negara Inggris ataupun mendapat warga negara Amerika ya, karena anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Nah, keturunannya bukan keturunan Inggris, melainkan keturunan Amerika. Beda halnya dengan contoh yang tadi, apabila ibu dan bapaknya itu apabila bapaknya menganut asas ius sanguinis, anak yang lahir di negara yang menganut ius sanguinis juga, maka anak tersebut dapat kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan bapaknya. Tapi apabila anak tersebut lahir dari bapaknya yang menganut asas ius soli, tapi lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, maka itu tidak mendapatkan kewarganegaraan.
ya. Jadi orang tersebut tidak mempunyai keluarga negaraan. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Lalu yang kedua adalah bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua keluarga negaraan sekaligus atau keluarga negaraan ganda ya. Misalnya seorang keturunan bangsa Inggris yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli tempat kelahiran. Nah, karena ia keturunan bangsa Inggris, maka dianggap sebagai warga negara Inggris. Benar tidak? Kan keturunan dia adalah Inggris. Ya, ibu bapaknya dulu Inggris ya. Ibu bapaknya berkewarganegaraan Inggris ya. Tapi negara A juga menganggap ia warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Jadi di negara Amerika Serikat itu karena ius soli, ketika bapaknya orang Inggris yang menganut asas ius sanguinis keturunan ini melahirkan mempunyai anak yang lahir di negara Amerika yang menganut asas ius soli, maka anaknya secara nggak langsung berkewarganegaraan Amerika dan juga sekaligus menjadi warga negara Inggris, karena Inggris adalah menganut asas keturunan anak ini adalah bapaknya yang berkewarganegaraan Inggris. Jadi anaknya ini punya dua kewarganegaraan, baik Inggris maupun Amerika Serikat, seperti itu ya. Jadi dalam menentukan status kewarganegaraan ini kita lihat ada asas ius soli dan sanguinis, tapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala sehingga menimbulkan masalah yang disebut apatrid dan bipatrid, seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa kalian pahami. Apabila masih belum paham, bisa kalian tanyakan langsung pada saya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video pembelajaran ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you.